Itu Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, saya ini cinta benar sama orang soleh, ulama, sangat mencintai ulama, sangat mencintai orang soleh. Walastu minhum, padahal saya ini bukan dalam kelompok ulama, saya ini belum jadi ulama. Imam Syafi'i yang ulama ngaku belum jadi ulama dan cinta kepada ulama. Alasannya apa? La'alli an anala bihumus syafa'ah. Moga-moga, kata orang Solo, mudah-mudahan, kata kita bangsa Indonesia, berkat saya mencintai ulama, nanti saya dapat pertolongan, nanti saya dapat pertolongan. Imam Syafi'i masih butuh ditolong. Lah kita ini butuh atau tidak? Kok ya rumongso merasa udah banyak zikir, banyak doa, banyak sholat, banyak baca Al-Quran, banyak amal soleh, kemudian merasa enggak butuh pertolongan ulama. Na'udzubillah min dzalik. Yang bisa menyelamatkan kita dunia akhirat cuma satu kata, taqwallah, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya akan kasih ilmu yang manfaat untuk Indonesia Raya dan dunia. Nah, khususnya untuk diri saya sendiri. Oh, ini bukan ilmu saya kok, ilmunya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaf Bu, maaf Pak, maaf umat Islam dimanapun Anda berada. Saya tuh pengen nanya, sebetulnya jenengan itu siap mati atau belum? Belum. Kalau saya rubah pertanyaannya, sebetulnya siap mati atau tidak? Tidak siap mati. Anda pengen hidup terus? Pengen, tapi nggak mungkin. Tetap pasti mati. Pertanyaan saya, kalau Anda mati nanti, kira-kira pangkat Anda manfaat tidak? Nanti dulu. Kira-kira duit Anda manfaat tidak? Nanti dulu. Teman-teman Anda orang kaya, pejabat, apapun itu, manfaat tidak? Nanti dulu. Kira-kira Anda punya anak buah jumlahnya 200 juta, manfaat tidak? Nanti dulu. Yang manfaat itu yang bisa nolong. Kalau duit gak bisa nolong, ya gak manfaat. Kalau jabatan gak bisa nolong, gak manfaat. Teman 200 juta gak bisa nolong, gak manfaat. Makanya wahai saudaraku umat Islam dimanapun berada, pikirkan sekarang keselamatanmu sendiri, pikirkan dirimu, pikirkan akhiratmu. Sebentar lagi kamu mati, jangan tertipu. Ini Habib yang ngomongnya sama senyum ya. Suara boleh lantang, tapi wajah tetap teduh. Harus begitu kita ya. Suaranya emang keras, jam 9:04 Mas, ini kalau pelan-pelan tidur semua. Apalagi Solo habis hujan dari sore, Solo sekitarnya habis hujan dari sore ya, dari siang sore sampai ini tadi kan masih gerimis. Jadi ngomongnya harus lantang. Nah ini kita nggak usah mikirin apa-apa sekarang, pikirkan keselamatan masing-masing. Dunia itu sebentar, mati sewaktu-waktu kok. Habis ini mati juga bisa. Nggak percaya malaikat? Mau suruh saya buktikan malaikatnya? Jangan. Buktikan saja, dengar berita hari ini. Berapa banyak di Indonesia yang meninggal dunia? Banyak tuh. Ada yang meninggal karena sudah tua, ada yang meninggal karena sakit, ada yang meninggal karena nggak sakit sama sekali, tiba-tiba meninggal dunia. Mati, nggak mungkin nggak mati. Makanya yuk pada sadar gitu loh. Pada sadar, jangan mengutamakan orang lain yang nggak penting. Jangan mengutamakan kegiatan lain yang nggak penting. Jangan mengutamakan apapun yang nggak penting. Yang nggak penting itu apa? Yang tidak bisa menyelamatkanmu di dunia dan di akhirat. Tidak penting apapun itu bentuknya. Hello, wake up please. Bangunlah, sadarlah, apapun itu nggak penting, nggak bisa menyelamatkan kamu dunia akhirat, tidak penting. Kok tegang semua, kenapa? Nah, apa yang bisa menyelamatkan kita dunia akhirat? Yang bisa menyelamatkan kita dunia akhirat cuma satu kata, taqwallah, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi takwanya kita kepada Allah ternyata banyak penyakitnya. Sholat banyak ngelamunnya, zikir banyak lupanya. Namanya zikir tapi lupa, aneh kan? Zikir itu artinya ingat, menyebut, tapi kita nyebut tapi nggak ingat. Ada lagi yang ingat tapi nggak nyebut. Ya ingat nggak nyebut.
Zikir kita belum benar, sedekah belum benar, sholat belum benar, muamalah bainan nas dengan manusia juga belum benar, salahnya lebih banyak daripada benernya. Mengkhawatirkan kondisi kita ini, makanya nggak usah mikir yang lain. Alaikum anfusakum, pikirkan dirimu sendiri. Setiap orang harus melihat apa yang udah dipersiapkan untuk hari esok, besok mati. Kamu udah siap-siap apa? Ayo pikirkan. Nah, kalau saya sih belum siap apa-apa, tapi saya siap sesuatu. Saya nggak punya apa-apa, tapi kalau ditanya yang satu ini, insya Allah saya punya. Apa itu? Aku cinta ulama. Kalau kalian kan enggak. Kadang kalian mau nyebut nama ulama aja takut kok. Wah, nanti kalau nyebut nama ulama itu kita dimusuhin. Kalau nyebut nama ulama itu nanti kita dijauhin. Kalau nyebut nama ulama itu nanti kita dipecat dari kantor. Kalau nyebut nama ulama itu nanti kita dijauhkan oleh masyarakat. Cinta ulama. Imam Syafi'i berkata, "Uhibbus salihina walastu minhum, la'alli an anala bihimus syafa'ah." Saya ini, kata Imam Syafi'i kalau bulan Ramadan itu sholatnya tidak sedikit, banyak itu sholatnya. Satu hari khatam Al-Quran 2 kali dan dua-duanya dalam sholat. Siang khatam, malam khatam. Satu hari 2 kali dalam sholat. Itu Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau yang seperti itu mengatakan, saya ini cinta benar sama orang soleh, ulama. Sangat mencintai ulama, sangat mencintai orang soleh. Walastu minhum, padahal saya ini bukan dalam kelompok ulama, saya ini belum jadi ulama. Imam Syafi'i yang ulama ngaku belum jadi ulama dan cinta kepada ulama. Alasannya apa? La'ali an anala bihumus syafa'ah. Moga-moga, kata orang Solo, mudah-mudahan, kata kita bangsa Indonesia, berkat saya mencintai ulama, nanti saya dapat pertolongan. Imam Syafi'i masih butuh ditolong. Lah kita ini butuh atau tidak? Kok ya rumongso merasa udah banyak zikir, banyak doa, banyak sholat, banyak baca Al-Quran, banyak amal soleh, kemudian merasa enggak butuh pertolongan ulama. Na'udzubillah min dzalik. Siapa yang kamu contoh? Halo, jangan gitu toh, kok jadi tegang semua, kenapa? Uhibbus sholina walastu minhum. Saya pengen dengan cinta ulama itu nanti di akhirat hidup saya enak. Ya, di dunia juga diberi keenakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudahan. Namanya hidup itu pasti ada masalah, ada susah, tapi cuman lewat. Seperti Ustadz Abdul Somad kemarin tuh loh, keren ya, di Hong Kong ditolak, di Bali ada sebagian yang memperkusi, sebagian kecil aja, ya kan? Kemudian diterima di Aceh, lebih dari 50.000 orang menyambut dengan gegap gempita. Belum lagi yang lihat live streamingnya yang jumlahnya jutaan, belum lagi yang sudah datang nggak dapat tempat, akhirnya terpaksa balik. Masya Allah, mengalami susah sampai Hong Kong setengah jam, dibalikkan pesawat yang sama, susah loh itu, capek. Secara fisik capek. Tapi Allah nggak mau hamba-hambanya yang kerja untuk Allah dibuat susah, nggak mau. Susahmu sebentar, senengmu banyak. Susahmu sebentar, senangmu banyak. Kenapa? Lawang ini perwakilan Nabi Muhammad SAW kok. Wakil-wakilnya Rasulullah, duta-dutanya Rasulullah, pengikut-pengikut Rasulullah, pejuang-pejuang Rasulullah. Jenderalnya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan nih, jenderalnya Rasulullah, pimpinannya Rasulullah. Nah, kira-kira Kanjeng Nabi tanggung jawab atau enggak tanggung jawab? Tanggung jawab. Terhadap anak buahnya sampai dimanapun Rasulullah tanggung jawab. Kapanpun masanya Rasulullah tanggung jawab. Nah, itu karena memperjuangkan orang soleh, beliau ditolong, enak. Nah, kita pengen toh ditolong sama Allah Ta'ala. Pengen toh nggak pengen? Pengen toh nggak pengen? Pengen toh nggak pengen? Didik keluarga kita cinta sama ulama.
ulama. Siapapun ulamanya, siapapun namanya, pokoknya dia ulama, dikenal ulama, jangan dicaci, jangan dimaki, jangan dihina, jangan ungkapkan aibnya. Ulama itu manusia, ulama itu manusia, ulama bukan malaikat, ulama bukan rasul, ulama bukan nabi. Namanya manusia, itu bisa berbuat lupa, bisa berbuat salah. Kalau lupa dan salah, maka tugas kita tutup aib ulama, jangan diungkit-ungkit. Siapa yang menyebarluaskan aib muslim biasa, Allah akan bongkar aibnya dunia dan akhirat. Itu yang menyebarluaskan, membongkar aib muslim yang biasa, apalagi membongkar, menyebarluaskan, menjelek-jelekan aibnya seorang ulama. Tunggu saja tanggal mainnya, proses langit bekerja, dibongkar aibmu dunia akhirat ila yaumil qiyamah. Amin. Ibu sadis. Akan ditulis dalam sejarah nih, keburukan-keburukanmu akan dibukukan oleh sejarah, keburukan-keburukanmu sampai akhir zaman. Orang akan kenal, ini orang yang suka memusuhi ulama, ini orang yang bongkar aibnya para ulama. Naudzubillah min dzalik. Mau yang seperti itu? Mau ya? Mau kita minta aib ditutup. Makanya Imam Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi, buka tuh biografinya Imam Nawawi. Imam Nawawi itu dari hormatnya sama ulama, hormatnya sama gurunya. Kalau mau pergi pengajian sodakoh, dan beliau tawassul dengan sedekahnya. Beliau tawassul dengan sedekahnya, ya Allah, berkat sedekah ini tolong nanti kalau saya belajar tutup aib guru saya, sehingga saya lihat cuman baiknya saja ya Allah, karena saya nggak mau hati saya rusak. Masya Allah. Nah orang sekarang tambah ndak search di Google, kira-kira ada salahnya nggak ya? Coba perhatikan nih videonya ada salahnya enggak? Kalau ada salahnya potong, share. Ada salahnya potong, share. Biar nanti popularitasnya turun, biar orang enggak suka. Naudzubillah min dzalik. Siapa yang tidak suka pada popularitas ulama, siapa yang tidak suka ulama ini dikenal, siapa yang tidak suka ulama ilmunya tersebar, berarti dia bukan dari bagian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ulama hanya mewakili Rasul menyebarluaskan ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas semuanya? Apa yang jelas? Cinta ulama. Jadi jangan kalau ditanya nanti sama orang-orang, jenengan ke akhirat bekalnya apa? Nunut ulama. Kok nunut ulama? Ya harus sholat. Iya saya sholat gak usah dibahas mas. Oh sholat kok dibahas? Ya muslim tuh ya harus sholat. Ya ngaji, lo ngaji saya ngaji. Muslim tuh ya harus ngaji. Sedekah, lo muslim kok gak sedekah? Muslim ya harus sedekah, tapi jangan dibahas sedekah saya, ngaji saya, sholat saya ini lah kira-kira diterima atau tidak, itu ya masih tanda tanya. Makanya saya mau cari yang pasti, pertolongan ulama. Kalau saya nolong ulama, pasti saya ditolong ulama. Kalau saya bela ulama, saya pasti dibela oleh ulama. Kalau saya menyenangkan ulama, pasti saya disenangkan oleh ulama. Bagaimana cara ulama menyenangkan? Nanti di akhirat kita ditolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu bilang apa, saya nggak peduli. Saya mau cari pertolongan ulama. Siap begitu?